أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia akan jatuh kepada kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka-mereka yang bertaubat. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kita, seluruh manusia akan jatuh ke lembah kehinaan, dosa dan kenistaan. Itu adalah watak sifat manusiawi yang tidak akan bisa terhindarkan. Namun ada sebahagian kaum muslimin yang mereka merasa tidak mengetahui, seakan-akan mereka tidak menyadari bahwa ada satu dosa yang dilakukan, dosa tersebut lebih besar daripada dosa berzina. Dosa tersebut lebih besar daripada minum khamar, lebih besar dari berjudi dan mencuri. Dosa tersebut adalah dosa meninggalkan salat 5 waktu. Orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu, maka orang yang seperti ini telah jatuh kepada dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Hanya saja kadang sebagian kaum muslimin pura-pura tidak tahu. Padahal di hari ini dia tidak salat subuh. Padahal di hari kemarin dia tidak salat zuhur. Dia meninggalkan salat asar. Namun dia menganggap bahwa dosa itu dosa biasa saja. Saya yakin kita sebagai kepala keluarga, kita tidak akan rela, kita akan mengutuk suatu perbuatan salah satu anggota keluarga yang melakukan perbuatan dosa besar di mata kita, di depan mata kita. Kita akan murka kepada anggota keluarga ketika dia minum khamar, memegang botol dan dia minum di hadapan kita. Kita akan ingkari itu. Kita tidak akan terima jika anak perempuan kita membawa laki-laki lain lalu kemudian berzina di rumah kita. Kita akan ingkari itu. Tapi kenapa masih banyak orang tua yang dia melihat anggota keluarganya, istrinya, anaknya yang tidak salat tapi dianggap biasa-biasa saja. Para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, cukuplah sebagai bukti bahwa dosa meninggalkan salat adalah dosa besar, sebagaimana hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, siapa orang yang meninggalkan salat karena perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, perjanjiannya adalah salat. Jadi membedakan antara muslim dengan non-muslim adalah salatnya. Faman tarakaha, siapa orang yang meninggalkan salat, faqad kafar, sungguh orang tersebut telah kafir. Ini hadis sangat tegas. Oleh karenanya para ulama berselisih pendapat tentang seorang muslim yang sengaja meninggalkan salat karena malas. Sebagian ulama mengatakan dia tidak sampai kepada kafir. Dan ini pendapat yang kuat. Dia tidak sampai kepada kafir, namun dia fasik. Dia melakukan satu dosa yang lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri, dosa korupsi, yaitu dosa meninggalkan salat. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia kafir, sesuai dengan hadis yang sebutkan tadi. Intinya adalah orang-orang yang meninggalkan salat, keislamannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Muslim yang dia mencuri mungkin ada, pencuri muslim ada, pezina muslim ada, koruptor muslim ada, muslim minum khamar ada. Tapi muslim meninggalkan salat, keislamannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Tidak mungkin seorang muslim meninggalkan salat. Oleh karenanya sangat tegas Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang meninggalkan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka Saqar ini? Mereka menjawab, dulu kami tidak salat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah diajak oleh dua orang di dalam mimpinya. Lalu kemudian Nabi dibawa untuk melihat-lihat di sekitaran neraka. Ada salah satu pemandangan yang pertama sekali dilihat oleh Nabi SAW adalah seseorang yang sedang tiduran. Lalu kemudian ada seorang yang lainnya yang memegang sakhra. Sakhra itu adalah batu yang sangat besar. Lalu orang yang berdiri memegang batu yang begitu besar tadi, diangkat batu itu begitu tinggi dan dihantamkan ke kepala orang yang sedang tiduran. Dilihat, disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu kemudian batu itu menggelinding. Dilihat oleh Rasulullah SAW, kepala orang tersebut hancur, pecah. Laki-laki tersebut mencoba untuk mengambil batu itu dan diangkat kembali. Tiba-tiba kepala yang sudah hancur tadi diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan, dihantamkan lagi dengan batu yang begitu besar sampai pecah kepalanya yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi SAW diajak lagi oleh dua orang tersebut. Wahai Nabi, ayo kita lanjutkan perjalanan. Di waktu Nabi SAW ingin melanjutkan perjalanan, Nabi SAW bertanya kepada salah satu dari dua orang tersebut. Ada apa dengan laki-laki yang berbaring? Yang kemudian kepalanya dihancurkan, dihantam dengan batu yang begitu besar. Lalu salah seorang dari dua laki-laki tersebut menjawab, Amar rajul. Adapun laki-laki yang tadi berbaring itu, kata salah satu yang menjawab, fa innahu ya'khudhul Qur'an wa yanam an salatil mafruḍah atau an salatil maktubah. Dalam riwayat ini as-salatil maktubah. Adapun laki-laki yang berbaring tersebut, maka dia adalah orang yang belajar Al-Quran, tapi dia tolak Al-Quran tersebut. Dia tidak terima Al-Quran itu. Dia tidak amalkan Al-Quran itu. Dan dia sengaja tidur sehingga dengan tidurnya itu, dia meninggalkan salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah cukup sebagai ancaman yang begitu berat bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat yang 5 waktu. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tugas kita sebagai kepala keluarga sangat berat. Di antara tugas kita yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya adalah
Apakah anggota keluarga kita saat ini mereka mendirikan salat 5 waktu? Hari ini hari Jumat, apakah kita sudah memastikan anak laki-laki kita berada di masjid dan mengerjakan salat Jumat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam pengerjaannya. Allah memerintahkan kita sebagai kepala keluarga melihat kondisi keluarga kita. Jangan biarkan anak kita tidak salat, jangan biarkan istri kita tidak salat, jangan biarkan salah satu dari anggota keluarga kita, apalagi yang mereka tinggal di rumah kita, jangan biarkan mereka tidak salat. Akan besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang tua yang menganggap bahwa salat itu suatu perkara yang tidak penting-penting amat. Yang penting anak saya baik. Walaupun dia tidak salat, tapi dia jujur. Walaupun dia tidak salat, dia amanah. Dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak berjudi. Yang penting dia baik walaupun tidak salat. Ini adalah ucapan yang menyesatkan. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah dari amalan kita pada hari kiamat adalah salat kita. Salat yang akan pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul SAW mengatakan, "Fa in salahat salaha lahu sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali." Jika nilai salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain ikut baik. Jika nilai salatnya buruk, maka percuma kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, namun nilai ibadah salat kita buruk, sehingga akan berdampak kepada amalan-amalan yang lain pun menjadi buruk. Jadi kalau ada orang yang baik, Masya Allah, luar biasa dalam bermuamalah, senyumnya tidak pernah tinggal, berbagi kepada orang lain, orangnya sangat jujur, amanah, berbicara tidak pernah dusta, tapi dia tidak salat, percuma kebaikan-kebaikan itu, tidak ada artinya. Oleh karenanya para hadirin, pastikan diri kita, keluarga kita selalu menjaga salat 5 waktu. Dalam kondisi apapun, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Walaupun dalam kondisi kita sakit. Sakit bukan alasan untuk meninggalkan salat. Rasul SAW berikan keringanan. Namun keringanan itu tidak meninggalkan salat. Ketika seorang tidak mampu berdiri, kerjakan salat dalam kondisi duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak boleh kena air untuk berwudu, tayamum. Enggak bisa tayamum, ditayamumin. Jadi tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk meninggalkan salat. Karena ada sebahagian kaum muslimin sangat memperhatikan. Sangat perhatiin. Dalam kondisi sakit, berbaring di rumah sakit 3 hari, 5 hari, bahkan ada 10 hari. Namun mereka menganggap bahwa dengan sakitnya itu dia boleh tidak salat. Nantilah kalau sudah sembuh, saya baru kemudian mengerjakan salat. Siapa yang menjamin kalau kita keluar dari rumah sakit, kita masih diberikan nyawa oleh Allah? Wal'iyadzu billah. Ketika kita keluar dari rumah sakit yang sekian hari kita berada di rumah sakit, lalu kemudian kita keluar dipopong oleh keluarga kita, yang dibawa adalah bangkai kita. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sekian hari di akhir-akhir hayat kita, 3 hari, 5 hari, 10 hari kita tidak salat. Waliyadzubillah. Oleh karenanya ini harus menjadi suatu perhatian besar bagi kaum muslimin. Kaum muslimin, maka Islamnya yang akan bagus, Islamnya akan diakui oleh syariat ketika mereka tidak meninggalkan salat. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min sa'iril muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagi kita yang masih salatnya bolong, bagi kita yang salat hanya di hari Jumat saja, segera bertaubat kepada Allah. Menyesal, sesali perbuatan-perbuatan itu semua. Apa yang ingin kita cari di dunia ini? Harta, kedudukan, jabatan, sehingga kita rela meninggalkan sesuatu yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Sehingga kita mengorbankan akhirat kita. Yang akhirat adalah tempat, negeri yang selama-lamanya kita akan tinggal di sana. Bekal apa yang akan kita siapkan? Tidak ada bekal yang terbaik yang akan kita persiapkan kecuali salat, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudaraku yang saat ini sudah mengerjakan salat 5 waktu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Namun perhatikan lagi tata cara salat yang sudah kita kerjakan. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita khawatir jangan-jangan kita masuk dalam sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la yusalli 60 sanah ma tuqbal lahu salah." Kata Nabi SAW, ada seseorang yang dia itu salat 60 tahun. Masya Allah, salat selama 60 tahun. Ma tuqbal lahu salah. Tidak ada satu pun salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud, yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Bisa jadi di antara sebabnya adalah pelaksanaan salatnya tidak sempurna. Bisa jadi rukuknya sempurna, tata cara sujudnya tidak sempurna. Bisa jadi sujudnya sudah benar, tapi cara rukuknya tidak benar, kata Nabi SAW. Oleh karenanya kami nasihati diri kami pribadi dan para hadirin yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Bagi kita yang sudah rutin salat 5 waktu, bisa menjaga itu semua, coba kita lihat kembali, belajar kembali. Apakah salat yang selama ini kita lakukan hanya salat yang dulu kita pelajari? Coba kita upgrade lagi ilmu-ilmu kita. Bisa jadi ilmu itu belum sampai kepada kita. Jangan sampai salat kita sia-sia sekian tahun kita melakukan salat, apalagi di usia-usia kita yang sudah senja. Kita belum memperbaiki tata cara salat itu. Khawatir masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW. Ada yang 60 tahun loh salatnya, tapi satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagi yang sudah mempelajari tata cara yang sudah benar, maka nasihat kami yang berikutnya adalah jaga salat itu di awal waktu. Kerjakan salat itu secara berjamaah, khususnya di hari Jumat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika kalian dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Jangan ditunda-tunda lagi. Datang ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, segera. Jangan ditunda-tunda hanya karena urusan duniawi. Hanya masalah karir ini, hanya masalah pangkat kita, hanya masalah prestasi karena kita masih di jam belajar. Padahal azan Jumat sudah berkumandang. Fas'au, kata Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk mengingat Allah, mengerjakan salat Jumat. Ini nasihat yang singkat yang mungkin dapat kami sampaikan terkhusus untuk kami pribadi dan para hadirin
yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita selalu dimudahkan untuk mengerjakan dan menjaga salat 5 waktu yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.